The Pricing Strategy Audit. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kontrolnya itu menggunakan sistem CRM untuk melakukan survei online terkait data-data yang dibutuhkan perusahaan seperti keinginan pelanggan, harga, spesifikasi produk, sehingga dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu, data yang dibutuhkan perusahaan tidak lengkap termasuk ke dalam high kategori. Kontrolnya itu melakukan survei online terkait data-data yang dibutuhkan perusahaan seperti keinginan pelanggan, harga, spesifikasi produk, dan lain-lain dengan menggunakan software CRM. Risiko selanjutnya, rancangan produk tidak sesuai hasil survei. Ini termasuk ke dalam medium kategori. Kontrolnya itu melakukan pemantauan pada platform jual beli online agar dapat mengetahui gambaran atau desain produk yang sedang ramai di pasaran dan diinginkan pelanggan agar dapat dikembangkan oleh perusahaan. Lalu risiko yang selanjutnya ini stock finished good overstated atau understated. Ini termasuk ke dalam medium kategori. Kontrolnya itu melakukan tinjauan, persetujuan, serta otorisasi yang sesuai dengan pesanan produksi merupakan salah satu kontrol untuk mencegah overstated atau understated produksi. Tenaga kerja tinggi ini termasuk ke dalam medium kategori. Kontrolnya itu melatih karyawan sesuai dengan SOP agar karyawan dapat bekerja kompeten dan tidak membutuhkan karyawan ahli dan tambahan karyawan. Berikutnya, waktu produksi semakin lama ini termasuk ke dalam low kategori. Kontrolnya itu sistem perencanaan produksi. Divisi produksi perlu melakukan perencanaan serta perkiraan produksi yang akurat terkait data stok persediaan, informasi mengenai kinerja produksi, waktu yang diperlukan untuk membuat suatu produk, dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan produksi. Lalu, stok bahan baku di gudang tidak sesuai dengan bahan baku pada catatan. Ini termasuk ke dalam high kategori. Kontrolnya itu menggunakan barcode atau RFID dapat mengeliminasi kesalahan dalam perhitungan bahan baku yang berbeda dengan catatan karena entry data dilakukan secara otomatis. Risiko selanjutnya, proses produksi tertunda. Ini termasuk ke dalam high kategori. Kontrolnya itu yang pertama, melakukan prediksi penjualan, yang merupakan alat lain untuk membantu perusahaan memprediksi dengan benar kebutuhan produksi sehingga tidak ada bahan baku yang kosong saat diperlukan dan akan berakibat menunda proses produksi. Kontrol yang kedua yaitu melakukan perhitungan EOQ untuk membantu perusahaan mengetahui jumlah pemesanan bahan baku secara ekonomis dan POQ untuk mengetahui jumlah produksi paling ekonomis serta reorder point. Risiko yang selanjutnya adalah underallocated atau overallocated biaya alokasi. Ini tuh termasuk medium kategori. Dapat dikontrol dengan cara melakukan perhitungan ABC. Dengan melakukan perhitungan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Yang selanjutnya adalah kesalahan pengambilan keputusan. Ini tuh termasuk high kategori, dapat dikontrol dengan melakukan perhitungan ABC. Dengan mengukur biaya dari aktivitas dasar, dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk mengevaluasi konsekuensi keputusan strategis. Risiko yang selanjutnya adalah kesalahan saat menentukan harga pokok produk. Ini termasuk high kategori risk. Dapat dikontrol dengan cara melakukan perhitungan ABC. Perhitungan ini berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkannya. Yang selanjutnya adalah risiko penurunan demand produk atau jasa. Ini termasuk high kategori, dapat dikontrol dengan marketing program, dengan melakukan promosi dengan tujuan meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Risiko yang selanjutnya adalah posisi perusahaan di pasaran menurun. Ini termasuk high kategori, dapat dikontrol dengan laporan manajerial. Laporan manajerial ini digunakan untuk mengidentifikasi retensi pelanggan di pasaran terkait perusahaan dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah risiko kehilangan konsumen. Ini termasuk risiko yang high kategori dan dapat dikontrol dengan sistem CRM. Sistem CRM membantu perusahaan menjelaskan informasi mengenai pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan personal dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan lebih memungkinkan pelanggan untuk membuat pembelian berulang. Risiko yang selanjutnya adalah persaingan harga yang tidak menguntungkan. Ini termasuk medium kategori, dapat dikontrol dengan menghitung biaya yang dibebankan kepada suatu produk atau jasa menggunakan ABC costing, sehingga biaya yang dibebankan menjadi lebih murah dan harga dapat bersaing. Selanjutnya adalah penurunan harga jual atau peningkatan kualitas produk. Ini termasuk high kategori, dapat dikontrol dengan cara substitusi material, yaitu mengganti material yang digunakan dengan material lainnya yang lebih rendah harganya tanpa merubah nilai barang tersebut.
Selanjutnya adalah risiko profit menurun. Ini termasuk medium kategori dapat dikontrol dengan marketing program, yaitu melakukan promosi dengan tujuan meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Risiko yang terakhir adalah konsumen akan nyaman dengan meminta harga yang lebih terjangkau. Ini termasuk low kategori dan dapat diantisipasi dengan kontrol melakukan training kepada karyawan bagian sales terkait batasan-batasan yang perlu dilakukan saat melakukan penjualan dan penawaran terhadap konsumen. Role yang terlibat adalah Human Resource Management dan dokumennya adalah laporan kinerja. Yang selanjutnya adalah flowchart. Pada flowchart ini ada penambahan 4 elemen kontrol tambahan. Yang pertama itu ada pada bagian aktivitas marketing, yaitu menggunakan CRM system dalam melakukan proses survei. Yang kedua itu ada pada bagian warehouse. Jadi warehouse itu sebelum mengirimkan bahan baku dan juga surat pengiriman bahan baku, warehouse melakukan barcode scanning dan juga update stok untuk mencegah adanya understated stock dan juga overstated stock. Yang selanjutnya itu kontrol pada bagian production. Setelah menerima bahan baku dan juga surat pengiriman bahan baku, production melakukan pencocokan jumlah yang diterima dengan jumlah yang ada di surat pengiriman. Kontrol selanjutnya itu ada pada bagian cost accounting. Pada bagian cost accounting, sebelum membuat laporan total biaya produksi, melakukan pencocokan data yang ada pada material requisition, surat pengiriman bahan baku, dan juga bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, sehingga menghasilkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku yang sudah di-approve yang akan digunakan untuk membuat laporan total biaya produksi. Yang selanjutnya adalah audit program. Audit program yang pertama yaitu adalah sistem CRM. Penggunaan sistem CRM yang menyatukan semua informasi dari berbagai departemen di seluruh perusahaan untuk memberikan satu pandangan menyeluruh dari setiap pelanggan secara real time. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menghasilkan produk dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pada pelanggan. Audit yang kedua adalah melakukan observasi di media sosial atau platform jual beli online. Membuat kuesioner, Google Form, Instagram, polling, dan sebagainya untuk mengetahui produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Memantau platform jual beli online produk yang sedang tren di pasaran, serta menyesuaikan harga dari produk yang dijual dengan pesaing di pasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui spesifikasi serta keinginan konsumen dan menghindari kegagalan produksi. Audit yang ketiga adalah tinjauan dan persetujuan. Meninjau kembali dan melakukan persetujuan terkait jadwal dan kuantitas barang yang akan diproduksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesanan yang akan diproduksi sudah sesuai dengan target serta permintaan produk. Audit yang keempat yaitu adalah melakukan pemantauan terhadap keterampilan dan kinerja karyawan. Manajemen masing-masing divisi melakukan monitoring dan memantau karyawan di bawah departemennya masing-masing pada saat bekerja, dengan tujuan agar karyawan bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Audit yang kelima adalah melakukan perencanaan dan penjadwalan sebelum melakukan siklus produksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien, dapat memenuhi pesanan yang ada, dapat mengantisipasi permintaan jangka pendek, serta meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Audit program selanjutnya adalah barcode atau RFID. Barcode dipasang pada setiap barang dan di-scan pada saat keluar atau masuk bagian warehouse. Tujuannya agar barang dapat dihitung secara langsung dan meminimalisir kesalahan perhitungan antara fisik dan catatan. Audit program ketujuh adalah prediksi penjualan. Karena permintaan tidak sama setiap bulannya, maka perusahaan harus dapat memprediksi penjualan di bulan berikutnya. Tujuannya adalah agar mengetahui kebutuhan produksi sehingga tidak ada bahan baku yang kosong saat diperlukan dan akan berakibat pada proses produksi yang tertunda. Selanjutnya, perhitungan EOQ, POQ, dan reorder point berdasarkan laporan produksi periode sebelumnya. Tujuannya mengetahui jumlah pemesanan bahan baku dan jumlah produksi yang paling ekonomis, serta menghitung waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali bahan baku sehingga saat diperlukan bahan baku tersebut tersedia. Kemudian, perhitungan ABC. ABC atau Activity Based Costing hanya melibatkan biaya yang terjadi pada periode bersangkutan, tanpa memasukkan biaya WIP dari periode sebelumnya. Tujuannya lebih efisien dan tepat dalam menentukan HPP. Selanjutnya, marketing program, yaitu melakukan upaya-upaya promosi sehingga meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya, laporan manajerial.
Akuntan menyediakan data bagi manajemen dan memberi gambaran secara menyeluruh terkait perkembangan dan kondisi perusahaan untuk menentukan tindakan dan keputusan yang perlu diambil. Tujuannya perusahaan tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, substitusi material, yaitu dengan mengevaluasi material yang akan digunakan dan mencari alternatif material dengan harga lebih rendah, tapi kualitas, nilai, serta kegunaan produknya itu sama. Tujuannya mendapatkan bahan baku produksi dengan harga lebih rendah, tapi kualitasnya yang sama. Pemanfaatan TIK untuk audit. Yang pertama, pelaksanaan tugas audit dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, memudahkan verifikasi persediaan barang di warehouse, mengeliminasi kesalahan secara otomatis, dan mengupdate persediaan secara real-time dengan barcode atau RFID. Yang ketiga, menggunakan software Customer Relationship Management untuk mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan personal. Yang terakhir, memudahkan proses observasi atas aktivitas-aktivitas yang diaudit karena didukung oleh platform digital.